Kecanduan HP, itu masalah baru atau udah lama? Ini saya dapatkan data berdasarkan orang-orang yang pernah saya tanya-tanya, dan ini berdasarkan teman-teman saya pribadi. Karena kebanyakan orang itu hampir tiap hari tanpa di-skip, tanpa terlewatkan megang HP. Kecuali internet dan listrik mati total seluruh dunia, orang pasti nggak bakal pakai HP kan. Pastinya ini sebuah fenomena sosial yang mungkin sekarang ya, karena dulu kan belum ada HP. Apakah ini sebuah fenomena baru atau hanya sebuah, ya, kebiasaan masyarakat aja? Oke, saya akan ngebahas ini dari sisi, fakta lapangan dan juga sisi teorinya teman-teman ya. Oke, saya akan ngebahas yang pertama adalah poinnya, yaitu hampir semua orang itu ngakses internet lewat HP. Apakah kita ini sebuah kecanduan? Belum tentu kecanduan. Orang ngasih internet itu ada buat kerja bisa, buat rapat bisa, buat nyari tugas juga bisa. Jadi menurut saya ini tuh nggak kecanduan juga ya. Jadi nih, handphone itu sekarang bukan cuma buat telepon atau SMS, tapi untuk baca berita juga, untuk nonton YouTube dan sebagainya. Jadi ini penyumbang utamanya itu sosmed ya, terutama sosmed nih. Yang kedua ada namanya orang Indonesia itu rata-rata main HP 4 jam. Atau screen time dari HP-nya itu 4 jam ya. Mau TikTok, mau, mungkin dia rapat dengan orang ya. Jadi rata-rata orang pakai handphone itu 4 jam per harinya, minimal 4 jam. Ada bahkan yang sampai 12 jam, ada yang mungkin sampai 13 jam, ada yang mungkin sampai 20 jam ada. Sampai tuh handphone di-charge, terus sampai mainnya cek itu sebenarnya ngerusak teman-teman ya. Jadi menurut pendapat saya, orang Indonesia rata-rata itu main HP itu 4 jam sehari atau per harinya segitu. Apakah itu bahaya? Belum tentu. Mungkin dia kerja, mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia untuk bisnis dan lain sebagainya. Oke, di sini ada yang ketiga yaitu teman-teman, main HP sebelum tidur bikin kualitas tidur tidak menurun. Ini saya bahas. Jadi orang kebanyakan sekarang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu dia mereka main HP teman-teman ya, lihat HP, screen time terusan. Apakah ini dampak juga? Jawabannya adalah iya. Jadi kalau menurut kesehatan di sini banyak orang terbiasa main HP, padahal cahaya biru dari HP itu ganggu produksi hormon melatonin, itu hormon yang bikin kita ngantuk. Jadi akibatnya tidur jadi nggak nyenyak dan bangun terasa capek. Ini saya baca artikel teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang main HP sebelum tidur itu ngaruh ke badan. Kalau bisa baca buku atau teman-teman ngobrol. Jadi itu biar mata teman-teman. Jadi kebanyakan orang tuh pakai kacamata itu karena kebanyakan main HP, kebanyakan screen time-nya. Oke, selanjutnya di sini ada namanya saat ngumpul bareng banyak orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini penting. Teman-teman pasti tahu ya, punya misalnya lagi ngumpul dengan keluarga atau teman ya, mereka itu pada sibuk dengan HP-nya masing-masing, dengan dunianya masing-masing. Ini merupakan sebuah budaya baru yang ditimbulkan oleh orang-orang kita ya teman-teman ya. Kebanyakan dari kita itu masing-masing megang HP walaupun ada ngumpul nih, ngumpul sama orang rame nih. Buka HP masing-masing, itu bukan ngumpul namanya, kalau kayak gitu di rumah aja, ngumpulnya via Zoom juga bisa. Ini fenomena yang udah nggak aneh lah di budaya kita itu teman-teman, apalagi di Jakarta yang orang-orang kantor yang hampir mereka itu sosmed sebagai paduan hidup dan kalau orang nggak ada sosmed itu kayak orang nggak hidup teman-teman, kebanyakan seperti itu teman-teman ya. HP bisa bikin bantu belajar dan kerja tapi gampang terdistraksi. Distraksi itu keganggu misalnya nih, kita lagi kerja terus ada notif cengkling, tuh SMS, kuota habis, cek HP ah, itu refleks, bukan refleks, itu udah kebiasaan teman-teman. Jadi kadang emangnya handphone tuh ngebantu kita dalam bekerja, dalam mencari uang, dalam mencari ilmu, tapi kadang terdistraksi, kita nggak fokus dengan notifikasi di handphone, ya teman-teman. Jadi janganlah seperti ini ya, kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, jangan sampai kita terdistraksi oleh notifikasi handphone kita sendiri, karena kita itu kan yang punya handphone.
bukan handphone yang punya kita. Jangan kita diperbudak oleh dunia modern. Oke, kita di sini mau melanjutkan itu ngebahas dari teori-teorinya ada. Ini gue ngerangkum ada 5 teori yang gue angkat dan temen-temen kalau ada mau tambah bisa komentar di kolom komentar. Dan kalau mau diskusi bareng boleh dengan gua, diskusi perihal apapun itu yang fakta sosial teman-teman ya. Oke, di sini ada namanya HP bikin kita merasa jauh dari lingkungan, itu namanya teori aliensi. Jadi ini teorinya Karmak ya, aliensi itu di saat seseorang terasa asing dengan sekitar ini gua bacain ya teman-teman. Sekitarnya jadi dia terlalu sering fokus dengan dunia digital. Kita bisa nggak peduli dengan orang lain dan orang sekitar kita lebih akrab dengan teman online dibandingkan tetangga sendiri. Nah ini fenomena sendiri dan ini penggagasnya karena itu teori aliensi teman-teman ya, alienasi, sorry. Nama teorinya teori alienasi. Jadi di mana orang ini fokus ke dirinya sendiri, bukan ke orang lain. Dia lebih fokus untuk, apa, bersosial atau berinteraksi sosial dengan lewat medsos. Yang selanjutnya ada namanya teori banyak orang yang sekarang memiliki nilai diri mereka di sosial media. Ini namanya teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa identitas kita terbentuk dari interaksi sosial. Sekarang interaksi itu banyak terjadi di medsos, jadi jumlah like, komentar, dan juga view itu mempengaruhi cara orang melihat dan menilai dirinya sendiri. Jadi orang tuh kebanyakan butuh validasi atau butuh Eee, apa sih, pujian dari warganet atau netizen. Jadi ini tuh penting bahkan banyak loh orang yang upload video nih, di-bullying di sosmed atau mungkin cyberbullying atau lain sebagainya, stres teman-teman ya. Karena dia stres, pundir ya ujung-ujungnya. Jadi sosmed itu ngaruh loh ke mental orang sekarang. Jadi hati-hatilah kalau pakai sosmed dan kalau bisa ya udahlah kita cuma nonton videonya aja, kalau kita nggak paham nggak usah komen. Kadang orang nggak setuju dengan komen tuh bisa berantem temen-temen, suka rame kadang suka berantem, nggak setuju apa sih ini nggak jelas. Seriusan. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang namanya HP membuat kita sangat bergantung dan bergantung pada informasi. Ini ketergantungan media teman-teman ya. Dan apa nih, media bilang bahwa makin kita bergantung pada media, makin besar pengaruhnya ke kayak berpikir. Saat semua berita kita dapat dari HP, kita bisa gampang percaya pada hoak ya, dan ikut-ikutan tren yang belum tentu benar. Ini informasi, handphone tuh mempengaruhi pola pikir. Kalau misalnya kita gunakan dengan baik untuk mengatur pola pikir, oh nggak masalah itu bagus. Tapi kadang kita salah berpikir dan salah menonton konten. Jadi teman-teman kalau subscribe channel ini, saya yakin nggak bakalan salah berpikir karena saya mengangkat ini dan saya akan memberikan edukasi juga tentang bagaimana kalau nggak saya memberikan fakta sosial teman-teman ya, seputar handphone sebagainya. Ini penting sekali teman-teman. Dan ini kita banyak teman-teman kita yang mungkin cara berpikirnya agak lain dan lain sebagainya, bukan mereka itu aneh. Ya mungkin itu ngaruh ke tontonan yang mereka tonton. Oke, yang selanjutnya realita hidup kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di layar. Nah, ini kebanyakan nih, iri namanya teman-teman ya. Wah si Ina udah sukses noh, kok kita gini-gini misalkan nih umur 19 tahun udah nyampai 100 juta pertama, itu kan iri teman-teman, seriusan. Jadi dari situ kadang okelah itu bisa jadi motivasi kadang, tapi juga bisa jadi iri teman-teman. Jadi teori konstruksivitisme sosial bilang bahwa kita membentuk realita berdasarkan pengalaman dan informasi. Kalau setiap hari kita lihat konten gaya hidup mewah di HP, kita bisa merasa bahwa hidup kita itu kurang, padahal belum tentu. Nah, ini penting ini. Karena kita sering lihat orang hidup yang mewah, tapi kita nggak bersyukur. Itu namanya kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Yang selanjutnya di sini namanya kita tahu kecanduan HP itu nggak baik, tapi bisa berhenti. Ini ada namanya teori disonasi, apa, teori disonansi kognitif. Saat kita sadar bahwa kebiasaan kita salah, tapi tetap dilakukan, kita merasa gak nyaman dan bersalah. Karena apa yang bikin kita nyaman, otak sulit berhenti, teman-teman. Jadi otak kita tuh merespon sulit berhenti, nyandu. Seperti itu teman-teman. Itu yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga kita dengan seperti ini ada manfaatnya dan berdampak untuk kita semua.
Kalau teman-teman mau diskusi boleh, cukup sekian dan terima kasih.